Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dua korban yang diduga belum ditemukan pasca kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Sementara itu, keluarga korban masih menunggu perkembangan proses evakuasi di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebagian keluarga korban menginap di pelabuhan untuk menanti anggota keluarga yang menjadi korban. Berdasarkan data sementara kantor SAR Surabaya, dari total 236 penumpang dan awak kapal yang terkonfirmasi berangkat, sebanyak 234 orang telah berhasil dievakuasi, termasuk 5 korban meninggal dunia. Dengan demikian, hingga kini masih terdapat 2 korban yang belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan oleh tim SAR. Sebagian besar korban terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II sudah berhasil dievakuasi. Hingga saat ini korban meninggal ada 5 orang. Kini yang menjadi catatan adalah upaya investigasi terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II. Menurut DPR, ini bukanlah insiden pertama kecelakaan kapal dari operator yang sama. Anggota Komisi 5 DPR fraksi PD Perjuangan, Sofwan Dedi Ardianto mencatat, perusahaan operator KMP Mutiara Sentosa II telah mengalami 5 hingga 6 kali insiden kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir. Demikian, karena menurut catatan yang saya miliki, KM Mutiara Sentosa II ini kan dioperasikan oleh sebuah operator perusahaan pelayaran. Saya nggak akan sebut nama PT-nya, tetapi catatan saya sejak tahun 2021 ini sudah mengalami 5-6 kali insiden kecelakaan. Data manifest penumpang turut menjadi perhatian, mencocokkan data penumpang yang ada maupun yang masih dicari. Basarnas meminta keluarga korban memaksimalkan posko pengaduan. Salah satu cross check kita dalam nanti mengumpulkan data-data akurat tentunya dari posko pengaduan-pengaduan. Dari posko pengaduan itulah dengan data yang jelas, kalau memang ada keluarga terus terkonfirmasi baik itu oleh KSOP atau oleh owner dari pemilik kapal ini, dan itu kita nyatakan menjadi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, disitulah dasar kita untuk melanjutkan operasi. Kecelakaan kapal terbakar yang berulang bisa dicegah salah satunya dengan audit independen. Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan audit ini jangan dilakukan oleh regulator atau operator. Ayo kita benahi regulasi terkait dengan perlindungan pengguna transportasi publik ini, terutama dari sisi keselamatannya, yaitu bagaimana duit daripada asuransi atau dana asuransi itu digunakan untuk audit keselamatan oleh lembaga independen. Nah, sehingga nanti hasilnya akan sangat tidak bergantung kepada yang memberikan dana. Nah, ini kan ketika anggaran itu dilakukan oleh regulator, maka kita tahu audit keselamatannya pasti tidak ada tuh yang kesalahan regulator, katakanlah catatan untuk regulator. Ya paling minim sekali gitu loh. Lalu data hingga Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat, korban meninggal berjumlah 5 orang. Sementara data manifest masih dicocokkan karena terdapat kesimpang siuran. Sedikitnya 12 kapal dikerahkan untuk pencarian dan penyelamatan korban. Tim Liputan Kompas TV. Suasana mencekam dialami penumpang KMP Mutiara Sentosa II saat kapal terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Seorang penumpang menceritakan ia dan keluarganya melompat ke laut, lalu terombang-ambing sebelum dievakuasi. Haru menyelimuti posko penanganan korban kebakaran kapal Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Satu persatu korban selamat kembali ke pelukan keluarga. Salah seorang korban, Indrianti, mengisahkan ia bersama suami dan anaknya bertahan di kapal selama 1 jam hingga akhirnya lompat ke laut. Keputusan itu diambil saat kobaran api terus membesar.
Berbekal jaket pelampung, mereka terombang-ambing hingga akhirnya dievakuasi kapal lain di sekitarnya. Bisa lolos dari kebakaran kapal itu gimana, Bu? Ceritanya? lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak. Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Bu, dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur, Minggu pagi. Data hingga Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat, korban meninggal berjumlah 5 orang. Sementara data manifest masih dicocokkan karena terdapat kesimpang siuran. Sedikitnya 12 kapal dikerahkan untuk pencarian dan penyelamatan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Proses pencarian korban kapal motor Mutiara Sentosa 2 yang terbakar kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Kika Madona dan juru kamera Nyoman Denny. Selamat siang, Kika. Hingga saat ini bagaimana perkembangan pencarian korban? Ya, Imron dan juga saudara, saya tidak dapat mendengar suara Anda dengan jelas. Namun kalau kita melihat bagaimana update dari pencarian yang saat ini sedang berlangsung, dari Kepala Basarnas RI tadi menyebutkan bahwa saat ini upaya-upaya untuk pencarian terhadap para penumpang di kapal Mutiara Sentosa 2 ini masih terus dilakukan. Jadi upaya-upaya perluasan pencarian dilakukan sampai dengan siang hari ini, bahkan tidak hanya melibatkan dari tim SAR saja maupun instansi-instansi terkait, tapi juga melibatkan nelayan-nelayan sekitar untuk melakukan upaya pendeteksi seperti itu di lokasi kejadian, apakah masih ada tanda-tanda penumpang yang berada di dalam lokasi kapal. Ada 11 kapal yang dikerahkan untuk melakukan upaya pencarian pada siang hari ini. Sementara dari Polda Jawa Timur ini ada 1 helikopter yang juga kemudian difungsikan untuk melakukan pantauan udara ke lokasi kejadian, yaitu di wilayah Sumeneb Utara. Harapannya bisa segera ada kabar seperti itu untuk upaya pencarian yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun kalau berdasarkan data yang juga kemudian kami terima sampai dengan siang hari ini, yaitu total jumlah penumpang yang telah berhasil terevakuasi yaitu sebanyak 238 orang. Dari jumlah tersebut 233 dinyatakan selamat dan sedang dalam proses evakuasi ke sini. Jadi kemarin sudah di hari pertama, di hari Minggu proses evakuasi sudah berlangsung. Ini adalah hari ketiga proses evakuasi, yang mana untuk evakuasi yang akan berlangsung pada hari ini dijadwalkan akan tiba dari Pulau Masalembu menuju ke kota Surabaya pada pukul 2 siang. Nah, jumlahnya sekitar 62 orang yang saat ini juga masih kita nantikan untuk proses evakuasinya. Sementara itu, saudara, untuk jumlah penumpang yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit PHC di Kota Surabaya itu sebanyak 11 orang. Nah, demikian Imron. Informasi yang beredar ada 233 orang yang sudah terkonfirmasi dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara itu 5 meninggal. Namun informasi ini masih simpang siur terkait dengan data manifestnya. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi pasti terkait dengan data manifest tersebut? Ya, sekali lagi suara Anda belum terdengar dengan cukup jelas, Imron dan juga saudara. Namun kalau berdasarkan pantauan kami dari Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya, beberapa anggota keluarga sudah mulai berdatangan untuk menjemput anggota keluarganya dari wilayah Masalembu menuju Kota Surabaya. Jadi karena memang untuk proses evakuasi ini diperkirakan untuk para penumpang akan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada pukul 2 siang nanti. Nah, di samping saya sudah ada Pak Dadang, salah satu keluarga dari para penumpang. Iya, selamat siang Bapak. Ya. Ini Bapak datang dari kapan, Pak? Saya datang dari kemarin ya, berangkat dari Garut itu kemarin jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini anggota keluarga yang jadi penumpang berapa banyak, Pak? Anggota saya itu, saudara itu hampir 7 orang, 1 unit mobil 7 orang. Satu kendaraan 7 orang. Ini apakah sudah mendapatkan informasi bagaimana keberadaan dari 7 orang ini, Pak? Alhamdulillah informasi udah ada, semuanya selamat ya 7 orangnya. Cuman itu saya belum ketemu lah, masih menunggu pingin ketemu gitu ya. Lokasinya di mana Pak katanya Pak? Lokasinya katanya tuh yang 4 di Masalembu, yang 1 di Sumeneb, yang 2 alhamdulillah udah ada di hotel di sini di Surabaya, udah aman. Oke.
Nah ini kalau untuk yang dari masalah keluarga ini, keluarga saudara kandung atau seperti apa Pak? Saudara dekat. Nah, semuanya saudara dekat. Kondisinya gimana Pak? Terakhir untuk komunikasi dengan para penumpang ini kapan? Terakhir berapa ya? 2 hari, yang satu itu masih aktif, tapi sekarang udah pada nggak aktif. Itu di mana itu Pak? Itu yang di mana? Yang di sini kebetulan HP-nya hilang, aktif sebentar, tapi udah nggak ada sekarang HP-nya itu, udah nggak aktif Pak. Cuman pakai tim SAR aja mungkin dia yang HP orang lah gitu. Artinya kondisinya selamat seperti itu Pak. Mereka sempat cerita nggak sih Pak bagaimana kronologi mungkin apa yang terjadi di sana? Ya katanya kan dia berangkat dari sini hari Sabtu malam ya, naik kelas Sabtu malam, dapat berita saya tuh Minggu pagi jam 8. Ada berita kapal kebakaran yang ditupangin punya saya gitu. Jadi Bapak taunya informasi itu dari berita begitu Pak? Enggak, ada yang menghubungi saya. Nah, ada yang di agen dari sini Surabaya menghubungi saya. Kondisinya dari 7 orang yang tadi dicari, bagaimana Pak sekarang Pak? Apa ada keluhan seperti apa gitu Pak disampaikan? Alhamdulillah informasinya sehat semuanya. Sehat. 7 orang yang dicari apa Pak? Laki-laki semua atau perempuan? Laki-laki semuanya. Itu tujuannya dari Surabaya mau ke Makassar untuk apa Pak? Untuk berniaga lah, itu intinya berdagang. Berarti satu kendaraan ini 7 orang semuanya. Pak, ini kalau untuk dipulangkan ke daerah asal ke Garut berarti ya Pak? Ini kapan rencananya? Informasi sudah dapat Pak? Ini kan masih, saya juga ini dari sini dari semalam menunggu nih supaya itu orangnya ke sini pengen ketemu dulu kan yang udah kumpul semuanya, baru kita berangkatkan ke Garut gitu. Bareng-bareng begitu ya Pak? Pinginnya saya bareng-bareng gitu, ketemu semuanya. Tadi sebelum kita live report seperti ini sempat disampaikan bahwa ada 1 orang yang masih dirawat, keluarga Bapak yang masih dirawat di rumah sakit di Sumeneb. Nah ini bagaimana kondisinya di sana? Ya katanya untuk sementara kata perawat itu alhamdulillah semakin sehat, cuman dia menunggu keputusan dari dokter mungkin ya siang ini. Kalau kata dokter udah bisa keluar, ya keluar bisa gitu. Keluhannya apa sih Pak? Kemungkinannya dia kelelahan aja karena dia berenang sampai 2,5 jam katanya di laut gitu. Pak, satu lagi, artinya kalau dari sana, dari Sumeneb menuju ke kota Surabaya, nanti akan dibawa ke Surabaya berarti ya Pak? Ini dengan menggunakan jalur darat atau seperti apa? Tadi informasi kalau jalur darat itu cuma 4 jam ya itu. Estimasi itu waktu itu 4 jam katanya. Nggak tahu juga sih kita juga pertama sih. Artinya masih belum ada informasi Pak dari sana ke sini kapan? Terus menggunakan kendaraan jalur darat atau bagaimana Pak? Belum. Saya harapan secepatnya tim SAR dapat mengevakuasi ke sini, antara ke sini. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV, Pak Dadang. Semoga bisa segera bertemu dengan anggota keluarga. Siap, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, Saudara, bahwa memang saat ini banyak anggota keluarga yang masih menantikan kabar kedatangan dari para penumpang KM Mutiara Sentosa II yang sebelumnya sempat terbakar pada hari Minggu pagi di wilayah perairan Sumeneb Utara. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Kabasarnas RI bahwa saat ini dari Kabasarnas bersama dengan Wakil Menteri Perhubungan ini sedang melakukan rapat internal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Seperti apa hasilnya? Kita masih menantikan dan kami akan update informasinya untuk Anda. Demikian Imron. Baik, upaya pencarian korban KM Mutiara Sentosa II terus dilakukan termasuk dengan memperluas area pencarian. Sementara itu upaya pencarian tidak hanya dilakukan oleh tim SAR dan juga instansi terkait tetapi juga dibantu oleh nelayan setempat. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Nyoman Deni. Dan informasi usai jeda Saudara, harga ayam di Pasar Palmerah Jakarta meningkat cukup